5 tips investasi reksadana saham anti emosi. Semua investor pasti mengharapkan keuntungan ketika memutuskan untuk investasi atau membeli reksadana. Namun, terkadang ada sebagian investor yang tidak bisa menerima bahwa investasi juga ada resikonya dan jadi terbawa dengan emosi ketika mengalami resiko kerugian. Jenis reksadana yang memiliki resiko yang paling besar adalah reksadana saham. Karena reksadana jenis ini mayoritas asetnya adalah saham yang bisa naik turun atau berfluktuasi dalam waktu cepat. Bagi investor yang baru kenal reksadana, fluktuasi ini bisa mengejutkan. Kalau untung bisa naik tinggi, tapi kalau turun bisa bikin jantungan. Bagaimana menghadapinya? Berikut ini kalian sudah rangkumkan tips investasi reksadana saham. Yang pertama adalah sesuaikan profil resiko. Sebelum memutuskan beli reksadana saham, pasti kamu siap menerima resikonya. Kalau ketika kamu beli reksadana tetapi malah jadi tidak bisa tidur karena khawatir nilainya turun, sebaiknya jangan diteruskan. Pindahkan saja ke aset yang resikonya rendah, misalnya reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Yang kedua ada tentukan tujuan atau target. Tujuan adalah hal penting sebagai motivasi kita untuk berinvestasi. Ibarat mau naik bus, kita sudah tahu kota atau daerah mana yang ingin kita tuju. Bila kita sudah mencapai target dengan investasi, tidak ada salahnya kita ambil untung atau profit taking. Khusus untuk reksadana saham atau investasi saham langsung, kita sebaiknya tahu juga kondisi pasar dan potensinya ke depan. Misalnya, pasar saham yang tercermin dari indeks harga saham gabungan sudah naik 50% sejak kita mulai investasi. Boleh saja kita mencairkan sebagian investasi atau keuntungan kita. Yang ketiga adalah jangka panjang. Buat investor yang masih muda dan punya tujuan jangka panjang, tidak ada salahnya memiliki reksadana saham sebagai investasi yang punya potensi tinggi. Investment Specialist Bahana TCW Investment Management, Theodorus Niko Hadijan menjelaskan bahwa dalam 5 tahun berinvestasi, biasanya investor tidak akan rugi. Setidaknya nilai modalnya akan kembali atau break even point atau BEP. Kalau menurut pengalaman kami di reksadana saham tidak ada yang tidak BEP dalam 5 tahun. Ujarnya dalam diskusi bersama Bareksa secara virtual di Instagram Live. Menurutnya, potensi dari reksadana saham terlihat dari kondisi ekonomi negara. Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang atau emerging market memiliki potensi tinggi untuk naik, sehingga pasar sahamnya juga menarik dalam jangka panjang. Yang keempat adalah cost averaging. Bila kita menghadapi penurunan nilai investasi, kita bisa menggunakan strategi dollar cost averaging atau DCA, atau yang bisa disebut sebagai investasi bertahap atau rutin. Strategi DCA juga cocok untuk investor yang memiliki modal sedikit tetapi rutin berinvestasi. Bahkan menurut riset Shalendra Capital 8 Desember 2020, strategi DCA bisa mengalahkan strategi timing the market atau membeli saat murah dan jual saat naik. DCA mengandalkan pengoptimalan biaya atau cost rata-rata investasi dalam jangka panjang, berbeda dengan strategi timing the market yang mengutamakan keahlian investor menentukan datang atau titik terbawah pergerakan pasar dan masuk dalam jumlah besar. Dan yang terakhir adalah jangan sering cek portofolio. Sudah tahu reksadana saham sangat berfluktuasi dalam jangka pendek, masih juga penasaran untuk membuka portofolio kita setiap hari.
Kalau kita sudah menentukan untuk tujuan jangka panjang, tidak perlu terlalu sering memantau portofolio karena malah bikin kita makin deg-degan. Kalau cuma minus 5% dalam sebulan, apa artinya? Kan kita berinvestasi untuk 5 tahun. Jadi, masih ada waktu 4 tahun 11 bulan lagi untuk kita mencapai tujuan keuntungan kita. Kita boleh saja melihat dan mempertimbangkan kembali portofolio dalam waktu tertentu, misalnya setahun sekali. Jadi, kalau dalam setahun belum sesuai dengan ekspektasi kita bisa mengambil langkah selanjutnya, apakah menambah atau mengalihkan ke produk yang lain. Intinya adalah bersabar. Itulah tips investasi reksadana saham yang aman dan nyaman sehingga kita terbebas dari emosi. Ayo mulai berinvestasi sekarang agar bisa segera mencapai apapun tujuan keuangan kita. Sekian dulu Kak Limus hari ini. See you di next episode. Bye!